Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Kalau bangsa Indonesia menganut sistem ketuhanan yang Maha Esa, berarti bangsa Indonesia mengenal satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bukan hanya mengenal dan mengakui Tuhan yang Maha Esa saja, tetapi harus melaksanakan segala kehendaknya dengan baik. Melaksanakan kehendak Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sesama manusia tanpa membedakan suku dan agama. Mengasihi Tuhan itu melaksanakan perintahnya, yaitu rajin beribadah. Sedangkan mengasihi sesama manusia berbuat baik, membantu di saat kesusahan. Dalam kehidupan kita ini, kita harus mengakui Tuhan yang Maha Esa. Jangan kita sampai melupakan Tuhan, sedangkan Tuhan saja tidak pernah melupakan manusia. Kalau orang sampai melupakan Tuhan, berarti dia ateis. Ateis artinya tidak bertuhan. Ateis ini banyak dianut oleh aliran komunis. Komunis ini bisa juga disebut dengan ajaran atau ideologi. Bangsa yang menganut ideologi komunis, bangsa itu tidak mampu bertahan lama menjadi sebuah negara. Kita sebut saja Uni Soviet, yang hanya mampu negaranya bertahan 74 tahun. Mulai berdiri tahun 1917 dan akhirnya bubar pada tahun 1991. Mengapa negara Uni Soviet, negara yang terluas di dunia itu bubar? Karena mereka tidak mampu menjawab tantangan dunia. Sistem perekonomiannya yang mengabaikan rakyat dan status sosial dalam kehidupannya seperti ada jurang pemisah. Sangat disayangkan, negara Uni Soviet, negara yang terluas di dunia, akhirnya pecah menjadi 15 negara bagian. Tetapi untung sajalah ke-15 negara bagian itu sudah mengakui Tuhan dengan memiliki beberapa agama yang dianut, seperti Katolik Roma, Katolik Ortodoks, Kristen Protestan, Islam, Yahudi, bahkan Hindu dan Buddha juga ada. Adapun ke-15 negara pecahan Uni Soviet itu adalah Rusia, Moldova, Ukraina, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia, Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kini ke-15 negara pecahan Uni Soviet itu sudah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh dan kehidupannya sudah jauh lebih baik daripada bersatu dalam nama Union Soviet Socialist Republic atau negara Uni Soviet. Rusia sekarang menjadi negara induk Uni Soviet. Rusia adalah asal mula komunis di dunia. Ideologi komunis ini dibentuk oleh Lenin pada tahun 1917, tapi digagasi oleh Karl Marx tahun 1883, bangsa Jerman. Dan selanjutnya Stalin tahun 1953 menyebarluaskan komunis ini sampai ke Eropa Timur. Ternyata bukan Uni Soviet saja negara komunis yang bubar, tetapi di negara Eropa Timur yang lainnya seperti Yugoslavia pecah juga menjadi 6 negara bagian. Padahal Yugoslavia ini adalah salah satu pendiri non-blok pada tahun 1961. Dan negara Yugoslavia pernah bersahabat baik dengan Indonesia di zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Yugoslavia yang menganut ideologi komunis tidak dapat memakmurkan rakyatnya.
Bahkan banyak terjadi kesenjangan sosial dan etnis selalu bertikai. Bahkan terjadi perang saudara di Yugoslavia yang sangat menghebohkan dunia. Adapun keenam negara bagian federal Yugoslavia itu adalah Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, Slovenia, dan Makedonia. Keenam negara itu juga sudah bebas memeluk agama. Serbia, Montenegro, dan Kroasia didominasi oleh Katolik, sedangkan Bosnia didominasi agama Muslim. Sangat disayangkan memang negara Yugoslavia yang dulu kaya, tapi karena menganut ideologi komunis, negaranya akhirnya pecah. Bahkan Cekoslowakia yang juga terletak di Eropa Timur sama juga nasibnya dengan Uni Soviet dan Yugoslavia yang pecah menjadi dua bagian, yaitu Ceko dan Slovakia. Kalau Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslowakia terpecah menjadi beberapa negara bagian, tetapi Jerman Timur, negara yang berpaham komunis, justru memilih bergabung dengan Jerman Barat, sehingga kedua negara itu menjadi bersatu dengan nama Republik Demokrat Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990 dengan ibu kota Berlin. Ideologi kita yaitu Pancasila, yaitu negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta ratusan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai, kita tolak itu ajaran komunis, karena ajaran komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Walaupun sudah 2 kali negara kita ingin dikomuniskan, yaitu tahun 1948, yaitu pemberontakan PKI. Kemudian pemberontakan PKI tahun 1965 yang sangat menghebohkan dan meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi bangsa Indonesia. PKI yang dibentuk di Indonesia tanggal 23 Mei 1914 yang didirikan oleh Semaun tidak mampu mengalahkan ideologi Pancasila. Sangat ironis memang, komunis yang pernah hidup di Indonesia yang ingin mengkomuniskan Indonesia ternyata bukan negara lain, tetapi yang ingin mengkomuniskan Indonesia adalah bangsa sendiri. Semaun, asli orang Indonesia, pendiri komunis. Musso, pemimpin pemberontakan PKI di Madiun, asli orang Indonesia. Begitu juga dengan DN Aidit dan Letkol Untung, pemimpin pemberontakan G30 PKI 1965, juga asli orang Indonesia yang sudah berkhianat. Semoga Tuhan mau memaafkan Semaun, Musso, Aidit, Untung, dan petinggi komunis yang lainnya yang pernah ada di Indonesia yang membuat kekacauan. Jadi, komunis harus ditiadakan di Indonesia, dan kita harus melaksanakan ideologi Pancasila dengan baik. Kalau kita melaksanakan ideologi Pancasila dengan baik, niscaya negara Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena ideologi Pancasila adalah ideologi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.